Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Richard Dermawan. Pada kesempatan hari ini, di hari Senin tanggal 13 Juni, kita akan coba membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal ya teman-teman. Pada hari ini IHSG dibuka dengan gap down, opennya di 6992, closingnya bisa sedikit di atas dari harga opennya. 6995 ditutup minus 1,29%. Low-nya ada di area 6924 di sini ya. Bisa kita lihat prediksi kita yang kemarin, analisa kita yang mengatakan ini cup and handle udah pasti tidak terjadi. Kita akan hapus karena pada saat menuju area resisten terkonfirmasi double top ya teman-teman. Kalau kita lihat posisinya begini, IHSG sebenarnya masih bisa turun jauh lebih dalam. Untuk double topnya neckline-nya di 7051. Kita akan gedein sedikit, kita akan coba gambarkan double topnya. Double topnya kurang lebih bentuknya seperti ini. Ini adalah top yang pertama. Dan kita akan gambarkan yang kedua. Target penurunannya ada di high-nya ya teman-teman. Jadi kalau kita ukur IHSG bisa turun sampai area berapa? Kita tarik dari atas sampai ke bawah area neckline-nya. Kita copy paste. Lalu kita letakkan di area breakdown-nya. Ya, kurang lebih IHSG bisa turun sampai area support yang ada di bawah. Area support yang berada di kisaran sini ya, teman-teman. Di kisaran area kita akan coba tulis sebentar untuk area supportnya. Support IHSG bisa turun sampai area 6860 sampai kira-kira 6827. Ditambah hari ini ada gap down, bukan sebuah kondisi yang bagus ya teman-teman untuk IHSG kita. Jadi support 1 support 2 nya udah dijebol, cuman ada pembelian di saham-saham blue chip yang membuat IHSG pada akhir sesi mengalami kenaikan, ditutup minusnya 1,29%. Kalau misalnya besok retest area neckline ya bisa sampai area 7051, ada kemungkinan akan menyelesaikan target penurunannya sampai area sini. Tapi kalau ternyata IHSG kuat banget, banyak buyers yang mengumpulkan, bisa aja IHSG nggak jadi membentuk double top, tapi malah bisa lanjut naik ke atas. Jadi untuk teman-teman yang sekarang ada posisi, boleh coba diperhatikan, karena dengan penurunan IHSG cukup berpengaruh kepada beberapa saham-saham blue chip. Untuk yang nggak ada posisi mungkin bisa coba pantau-pantau dulu. Siapa tahu ada yang menarik, baru coba buat entry. Hari ini kita akan bahas saham ICBP yang pertama. ICBP hari ini low-nya berada di area neckline. Setelah breakout dari 8.350, ICBP sempat mengalami kenaikan lanjutan sampai sekitar area 8.800. Sekitar 8.800, kemudian ICBP mengalami koreksi, dan hari ini dikarenakan IHSG juga mengalami penurunan, ICBP membuat low sampai area 8.200. Jadi posisinya udah retest area neckline ya teman-teman. Untuk target kenaikan sendiri, cup and handle dari ICBP masih ada kemungkinan menyelesaikan target
sampai area 9.625. Jadi boleh teman-teman perhatikan, baik coba entry misalnya besok-besok koreksi di area 8.350, atau mau nunggu IHSG stabil atau breakout dari 8.800 juga boleh-boleh aja. Silahkan disesuaikan untuk strategi teman-teman, entry di mana dan exit di mana. Kita akan bahas saham saudaranya dari ICBP, INDF. INDF juga hari ini mengalami penurunan 0,73%. Low-nya ada di area 6625. Kalau kita lihat penurunan tadi pagi itu kurang lebih sekitaran 3,6% ya teman-teman. Tapi closingnya hanya ditutup minus 0,73%. Berarti ini bisa kita gunakan sebagai area support, di mana banyak buyers yang melakukan pembelian bisa membuat saham INDF mengalami kenaikan. Support terdekatnya di area 6650 sampai 6600. Kalau misalnya jebol area support di 6600, support berikutnya kita bisa pakai area yang sedikit agak jauh, yaitu di 6225 sampai 6125. Kalau kita tarik garis Fibonacci dari low yang ada di sini sampai high yang ada di area 7000. Kalau kita lihat area support yang kedua ini berada tepat di sekitaran area 61,8. Jadi kita bisa pakai area ini. Semisal saham INDF turun sampai area sini pun masih oke ya teman-teman. Saham berikutnya yang akan kita bahas adalah saham Antam. Saham Antam juga tadi pagi mengalami penurunan yang lumayan dan closingnya masih minus walaupun candlenya sudah hijau. Untuk area supportnya, setelah breakdown dari support di sekitaran area 2330, support berikutnya kita bisa pakai support 2260 sampai 2150. Kita harapkan area support ini bisa menahan penurunan dari Antam, karena kita bisa lihat setelah naik kencang banget, saham Antam koreksi dan tidak bisa membentuk higher high ya teman-teman. Boleh coba diperhatikan saham Antam dekat-dekat area support. Kalau ternyata jebol, boleh di skip dulu, mungkin kita cari saham-saham lain yang lebih menarik ya teman-teman. Saham berikutnya kita akan bahas dari sektor yang sama, yaitu Inco. Saham Inco hari ini low-nya berada di area 7000, angka psikologis. Saham Inco sendiri sudah terindikasi membentuk sebuah pola double top, mirip dengan pola yang terjadi di IHSG. Ini adalah yang pertama, topnya kita kecilin sedikit, copy paste. Lalu ini adalah top yang kedua. Target penurunannya ada di area support berikutnya, yaitu di area 6800 sampai 6600. Kalau misalnya besok saham Inco retest area neckline-nya dan melanjutkan ke penurunan, bisa coba pantau lagi di dekat-dekat area sini ya teman-teman. Hari ini lumayan banget sih saham Inco, dari area 7000 bisa close di 7200, sehingga minusnya hanya 2,7% saja. Saham terakhir yang akan kita bahas adalah TINS. Saham TINS juga hari ini ditutup mengalami penurunan 4,66%. Kalau kita lihat dari volumenya, sebenarnya volumenya nggak terlalu besar. Cuman memang hari ini ketarik semua karena IHSG-nya gap down ya teman-teman. Sehingga saham TINS ini juga mengalami gap down. Ada gap di area sini. Kalau misalnya besok ditutup dulu maka akan bagus. Kita harapkan saham TINS bisa bertahan di area supportnya. Area support satunya di kisaran 1855 sampai 1820. Untuk area support 2 di area 1750 sampai 1720.
Kita harapkan saham TIRS bisa mempertahankan area supportnya, karena kalau misalnya membentuk double top dengan breakdown dari area 16.15, ini juga bukan sebuah petanda bagus untuk saham TIRS ya teman-teman, walaupun masih jauh banget. Kita coba pantau beberapa hari ke depan apakah saham TIRS bisa mempertahankan supportnya atau malah menuju area support berikutnya, bahkan membentuk pola-pola yang mengkhawatirkan. Hari ini total ada 5 saham beserta dengan IHSG. Disclaimer on untuk semua saham yang saya sebut, bukan ajakan menjual atau membeli, semua bertujuan untuk analisa dan edukasi. Silakan teman-teman perhatikan, kalau yang sesuai dengan analisa teman-teman boleh di entry, kalau yang nggak sesuai boleh di skip aja. Dengan kondisi IHSG yang saat ini belum menentu, daripada teman-teman takut, boleh wait and see. Kalau mau trading, usahakan trading dengan disiplin ya teman-teman. Apabila teman-teman punya pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.